Selamat pagi, Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, para pemegang saham, direksi maupun komisaris PT Koperasi Nusantara, izinkanlah saya memulai paparan dengan menyampaikan milestone apa saja yang telah dilalui oleh PT Koperasi Nusantara. Perjalanan Kopositi itu proyeknya namanya Kopositi, berdiri pada tahun 2019 dan setahun kemudian melaksanakan angka pertama jadi rumah subsidi. Jadi Bapak Ibu bisa melihat bahwa di tayangan ini dari 2019 sampai 2026 ya, kita telah melalui klaster 1 sampai klaster ke-10. Jadi pada tahun 2025 kita telah mempunyai total 9 klaster dan saat ini sedang menjalani klaster ke-10. Dan ciri khasnya Kopositi adalah memakai klaster yang menggunakan nama-nama pulau di Indonesia. Kita ingat bahwa di Indonesia ada 17.000 lebih pulau, sehingga kita punya banyak nama-nama pulau. Kemudian prestasi kita adalah pada tahun 2025 berdasarkan data dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, Perseroan menduduki posisi ketiga teratas sebagai pengembang penyalur FLPP, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan terbesar di Provinsi Jawa Timur. Jadi secara 3 tahun berturut-turut Perseroan selalu menduduki posisi 5 besar se-Jawa Timur. Ini data dari per 15 Mei 2026. Ya, kemudian profil Kopositi kita sebut Bapak Ibu sekalian di the best view resort city karena tepat berada di samping laut, ya, pemandangannya. Kami meyakini bahwa di mana laut bertemu dengan bukit itu adalah tempat terindah di dunia. Kemudian kita punya konsep seperti gambar yang nomor 2 dengan konsep kota mandiri. Jadi kita nanti mengembangkan ini menjadi kota mandiri. Kenapa orang memilih Kopositi? Kopositi mempunyai formula satu, kita sebut the best view resort city, kota dengan pemandangan terindah di arah ke arah laut yang dekat dengan kota Surabaya. Jadi hanya sekitar 10 km dari kota Surabaya. Kemudian yaitu dengan konsep kota mandiri sehingga semua kebutuhan dasar penduduk tersedia mulai dari tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan, kesehatan hingga liburan dalam satu kawasan. Ya, kita lihat konsep kota mandiri. Perseroan sedang dalam pengurusan AMDAL sebagai peningkatan dari UKM-UPL dikarenakan luas tanah yang dimiliki Perseroan melebihi 50 hektar. Dan kabar gembiranya AMDAL-nya sudah selesai. Ya, sudah ditandatangani. Kemudian kita bisa lihat master plan dari Kopositi di Desa Tebul dan Desa Pringgen, Kabupaten Bangkalan. Pembangunan Kopositi masih berfokus di Desa Tebul Bangkalan dan telah sampai pada klaster tahap ke-10. Dilihat dari master plan Perseroan, maka pembangunan Kopositi masih akan berlangsung lama sampai dengan 10 tahun ke depan. Kita masih punya land bank yang cukup banyak untuk bisa melanjutkan proyek lebih dari 10 tahun ke depan. Kemudian kita bisa lihat gambar dari klaster-klaster Kopositi. Proyek Kopositi per tahun 2025 sudah meluncurkan 9 klaster dan sudah melakukan akad realisasi unit hampir kepada 2.000 user. Saat ini Kopositi sedang persiapan klaster tahap ke-10. Nah, produk-produk Kopositi seperti yang di gambar ada 30, tanahnya 60, ini untuk tipe subsidi. Kemudian ada tipe 36, tanahnya 84, biasanya di pojok-pojok, ini untuk tipe non subsidi. Kemudian ada tipe 33, 72, tipe 54, 112. Jadi kita membangun
dengan konsep sebagian adalah rumah non subsidi komersial. Kemudian FASU. Jadi saat ini Perseroan telah menjalani proses pembangunan masjid dari akhir tahun 2025 sampai dengan saat ini yang masih terus berjalan. Jadi kita mulai mengkonstruksi masuk dengan membangun masjid raya dulu di Koko City. Ya, nah beberapa highlight Koko City, salah satu peristiwa penting dan menarik di Koko City adalah kita menerima kunjungan Menteri PKP Bapak Ara dan Wagub Jatim Bapak Emil Dardak ke Koko City pada tanggal 3 Mei 2026 yang lalu. Kunjungan dari kementerian ini membuktikan bahwa Koko City adalah sebagai developer perumahan subsidi unggul, terpercaya dan diakui oleh pemerintah Indonesia. Kemudian kami sampaikan data keuangan dan proyeksi. Pendapatan Perseroan mengalami penurunan pada tahun 2025 sebesar 5,62% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat skala menengah sehingga penjualan unit non subsidi menurun. Sedangkan untuk penjualan unit subsidi mengalami kenaikan penjualan pada tahun 2025. Perseroan berfokus pada penjualan unit rumah subsidi untuk mendukung program pemerintah tahun 2025, yaitu program 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan mendapatkan dukungan fasilitas dari pemerintah berupa SBUM dan insentif PPN. Sangat efisien untuk menekan biaya produksi yang sudah naik. Perseroan akan terus berupaya melakukan penjualan. Oke, baik, terima kasih Pak Edi yang sudah memberikan penjelasannya atas sampaian dari Pak Putri. Selanjutnya mungkin ada yang masih bertanya lagi. Silakan. Atau saya bacakan saja nih, ada pertanyaan yang tadi masuk dari media online. Apa strategi Perseroan untuk di tahun 2026? Ya, silakan. Strategi Perseroan untuk tahun 2026 ini yang menarik ya. Nanti masa-masa gelombang badai dan gelombang. Jadi strategi kita untuk tahun 2026 satu, mengoptimalkan program unggulan kita yang namanya konsumen membantu konsumen dan bekerja sama mengadakan joint visit dengan data bank dengan pihak bank maupun pihak perusahaan. Dua, memaksimalkan penjualan dengan dukungan dari pemerintah seperti program 3 juta rumah dan memberikan insentif PPN DTP untuk harga rumah sampai dengan 350 juta. Jadi ada pembebasan insentif PPN. 3, Perseroan telah bekerja sama dengan Bank BCA untuk program KPR Sejahtera dengan program bunga flat 5% sampai lunas untuk harga rumah sampai dengan maksimum 300 juta rupiah. 4, Perseroan adalah salah satu dari 8 pengembang yang diundang oleh Menteri PUPR pada bulan Januari 2026 di Jakarta, dan pada tanggal 3 Mei 2026 Menteri PKP Bapak Ara dan Wagub Jatim Bapak Emil Dardak melakukan kunjungan ke Koko City. Peristiwa ini membuktikan bahwa Perseroan diakui dan dipercaya sebagai pengembang yang diperhitungkan oleh pemerintah untuk mensukseskan program pemerintah di bidang properti. Hal ini dapat digunakan sebagai strategi branding dan pemasaran Koko City. Begitu. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan, Pak. Selanjutnya mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya yang ingin. Oke, baik, silakan Pak.
Selamat siang, saya Irfan dari Publik ya. Saya mau bertanya bagaimana rencana perseroan untuk dengan ketentuan minimum free float itu menjadi 15%. Kedepannya bagaimana itu rencana perseroan? Tentunya saya ngerti sahamnya di bursa efek. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi memang saat ini free float perusahaan masih belum memenuhi ketentuan hingga 15% saham free float sesuai aturan yang berlaku. Ketentuan ini akan berlaku pada bulan Maret tahun 2029 sehingga perseroan masih punya waktu yang cukup untuk menyesuaikan dengan ketentuan baru itu. Sampai saat ini perseroan belum merencanakan aksi kooperasi terhadap hal tersebut. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan Bapak Irfan. Ini ada lagi masuk dari ini Pak. Ada pertanyaan. Ya, kita bacakan semua, masih ada waktunya atau kita hanya bacakan salah satu dari pertanyaan? Masih ada waktunya. Oke, ada pertanyaan dari Daniel yang bertanya Pak, yang pertama, manajemen melakukan surat 12 pada pendapatan puncak terjadi di 2000 atau 77 miliar, lalu turun 2 tahun berturut-turut menjadi 68,5 miliar di tahun 2025. Sementara jumlah unit yang terjual justru relatif stabil di 377 sampai atau 444 unit. Apa yang sebenarnya terjadi di balik dinamika ini dan bagaimana manajemen melihat lintasan untuk ke depannya? Mungkin bisa dijawab pertanyaan. Pertanyaannya 3 tahun berturut-turut ini bukan waktu yang mudah baru masuk subsidi karena adanya pemerintahan yang baru ya kan, dari Pak Jokowi kemudian menjadi Pak Prabowo. Waktu masa transisi untuk masuk subsidi itu kita sempat waktu itu kekurangan kuota rumah subsidi ya, kemudian efeknya berlanjut. Jadi tapi perseroan melakukan segala daya upaya sesuai dengan komitmen kita kepada pemegang saham bahwa kita akan bekerja keras supaya hal tersebut di masa yang akan datang tidak terjadi. Ya, jadi lebih sering ini adalah karena situasi yang selalu positif di rumah. Ya, terima kasih. Masih ada pertanyaan lagi. Ada pertanyaan yang terkait manajemen melakukan slide bahwa dengan 7 tahun Koci berhasil meluncurkan 9 cluster secara konsisten hampir setiap tahun. Pencapaian luar biasa untuk tahap 10 di 2006. Apakah ada hal yang direncanakan baik dari sisi konsep, segmen pembeli, dan skema pembiayaan? Oke, terima kasih. Kita konsisten perseroan meluncurkan produk dan fase baru. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah segmen rumah subsidi ya yang luar biasa dilakukan oleh di produk di Koko City adalah kita semuanya cluster ya, semuanya one gate system. Ini yang membuat kita pada bulan Maret lalu dikunjungi oleh Menteri PUPR karena ini adalah contoh rumah subsidi yang dikelola dengan cara terbaik. Jadi keunggulan dari Koko City adalah kita membangun kota mandiri. Ya, tahun-tahun yang akan datang sekarang kita membangun infrastruktur PSU seperti sarana ibadah dan lain dulu. Kemudian di masa yang datang perusahaan banyak rencana-rencana untuk melakukan hal-hal yang membuat traffic menjadi lebih banyak. Jadi salah satu kelebihan kita yang paling menyorot dari dulu adalah bahwa
di mana laut bertemu dengan bukit itu tempat tertinggi di dunia. Jadi Pak Menteri juga setuju bahwa Pokok City adalah salah satu rumah subsidi yang punya keindahan luar biasa, salah satu yang terbaik di Indonesia. Demikian. Atas jawabannya. Masih ada 3 pertanyaan Pak yang saya bacakan, jadi satu persatu masih ada. Yang ketiga adalah manajemen melakukan selain 3 melihat betapa besarnya peran program FFPP dalam mendukung memperjuangkan. Bagaimana manajemen mempersiapkan diri jika suatu saat alokasi FFPP dari pemerintah mengalami penyesuaian? Apakah ada roadmap untuk memperluas segmen non-subsidi? Ya, terima kasih. Jadi konsepnya adalah rumah kota mandiri, ya, sehingga kota mandiri di fase dasar seperti sekarang adalah kita membuat satu tempat yang tadinya hutan belantara sekarang telah dihuni oleh lebih dari 2.000 keluarga. Ya, ini akan membuat perbedaan di mana tanah kosong yang tadinya sekarang ditempati oleh teman-teman sehingga ada efek multiplier effect, jadi ada efek ekonomi yang tinggal di sana masih di air, mesti bikin warung. Sekarang sudah banyak sekali kegiatan ekonomi dan kita bayangkan 2.000 rumah dari 4 orang sudah 8.000 orang yang bertempat tinggal di sini. Maka di masa yang datang kita bisa sedikit menyetel rasio rumah subsidi dan rumah komersial kita. Itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh pengembang perumahan. Manakala sudah ramai sehingga harga tanahnya juga akan naik, saat itu perusahaan akan bersero akan shifting ke segmen yang lebih komersial. Begitu. Terima kasih Pak. Pertanyaan berikutnya adalah manajemen melaporkan pada slide 10 Jumlah Menteri PKP Barat bersama Bapak Rektor Polisi pada Mei 2026 tentu menjadi momen bersejarah bagi bersama. Sejauh mana kunjungan tersebut membuka ruang konkret, misalnya kuota LPP tambahan, kolaborasi kebijakan, atau akses pembiayaan. Ya, terima kasih. Jadi saat ini tahun ini kota rumah subsidi akan jauh melebihi tahun yang lalu. Jadi tahun ini prediksi Persero bahwa kuotanya akan sangat mencukupi sampai akhir tahun nanti. Jadi kunjungan Pak Menteri dengan Wakil Presiden, Wakil Gubernur Pak Emil Dardak itu memberikan kami perseroan untuk lebih semangat karena ini menjadi bukti bahwa barometer rumah subsidi untuk di Jawa Timur adalah di Pokok City. Jadi Pokok City diakui secara langsung adalah perumahan rumah subsidi terbaik di Indonesia. Jadi untuk kuota pembiayaan prediksi perseroan sampai akhir tahun ini tidak akan ada masalah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang terakhir Pak, ada pertanyaan manajemen melakukan slide 5 dan 6 master plan Pokok City mencakup 2 desa sekaligus. Kemudian dan berikutnya dengan lahan yang sangat luas dalam 5 tahun ke depan. Seperti apa gambaran Pokok City sebagai kota yang sesungguhnya serta fasilitas apa yang menjadi penanda bahwa ini bukan sekedar perumahan biasa. Ya, terima kasih. Seperti kita ketahui, biasanya secara umum rumah subsidi biasanya kecil-kecil, 2 hektar, 3 hektar. Ya, jarang sekali rumah subsidi yang punya luasan lebih dari 50 hektar. Ya, jadi Pokok City kita juga punya program namanya surplus lahan sehingga kita kita kembangkan dan jual 10 hektar tahun yang sama kita akan membeli lahan
lebih dari 10 hektar. Ini akan membuat sustainnya proyek-proyek selanjutnya. Kemudian apa ya tadi pertanyaannya, lupa nih. Tadi ada pertanyaan, apa yang membedakan yang serta fasilitas apa yang akan menjadi penanda bahwa ini bukan sekedar perumahan biasa? Ya, oke, thank you. Jadi salah satu pembedanya adalah semua klaster kita adalah one gate, ya, dan berarti dipagar hanya one gate system cluster, sehingga membuat akses keamanan, kontrol keamanan kepada penghuni menjadi jauh lebih baik. Yang pada nantinya, pada masa yang akan datang setelah cukup penghuninya, maka kita akan memulai daerah-daerah komersial. Kita juga merencanakan membangun water park sebagai bagian dari menunjukkan bahwa ini adalah rumah subsidi dengan konsep kota mandiri yang berbeda dengan tempat lain. Gitu, Mas. Baik, terima kasih Bapak Edi, terima kasih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu hadirin, baik yang hadir secara offline maupun daring, yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan tadi sudah dipaparkan secara jelas menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara paparan publik PT Koko Ekstra Nusantara di tahun 2026 pada hari ini. Atas nama manajemen dan seluruh jajaran direksi, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemegang saham, rekan media, mitra bisnis, dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Semoga paparan pada siang hari ini memberikan wawasan yang bermanfaat dan memperkuat kepercayaan terhadap langkah Koci dalam mewujudkan inovasi berkelanjutan di industri properti. Dengan ini, acara paparan publik PT Koko Ekstra Nusantara Tbk resmi kami tutup. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.